Media Cina tampak iri saat timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya. Pertandingan melawan Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao sendiri disebut-sebut kota yang cukup jauh jika diukur jaraknya dari Bahrain. Meski demikian, skuad timnas Indonesia dikabarkan sudah tiba di Qingdao, Cina pada Jumat, 11 Oktober 2024. Skuad Garuda tiba di Qingdao Jiaodong International Airport, melalui Terminal 1F pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Kedatangan timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, Shandong, yang juga disiarkan langsung melalui Instagramnya. Tampak para pemain tiba dengan menggunakan jaket dan baju berkerah kontingen timnas Indonesia. Pratama Arhan pun menjadi pemain pertama yang keluar dari pintu kedatangan, disusul Shaheen Patinama, dan diakhiri oleh rombongan tim kepelatihan. Tim besutan Shin Tae-yong ini menggunakan pesawat yang dicarter oleh PSSI usai laga kontra Bahrain. Penggunaan pesawat sewaan tersebut bertujuan untuk memangkas waktu penerbangan ke Qingdao yang tergolong jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Ya, jarak Beijing ke Qingdao memakan waktu sekira 6,5 jam melalui jalur darat. Martin PSCS akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, maka skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan pemulihan sekaligus persiapan melawan Cina. Kedatangan timnas Indonesia di Qingdao rupanya juga mencuri perhatian media online Cina, Sohu. Sohu.com menyebut bahwa kedatangan tim Merah Putih terhitung langka karena mereka sampai lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Selain itu, Sohu juga menyoroti bagaimana persiapan timnas Indonesia yang dinilai sangat rapi. Timnas Indonesia dinilai benar-benar mempersiapkan segalanya dengan baik dibandingkan Cina. Sohu.com menganggap bahwa timnas Indonesia terlihat jauh lebih bertekad untuk menatap laga selanjutnya dibandingkan tuan rumah. Konfederasi Sepak Bola Asia atau Asian Football Confederation menjadi sorotan setelah memilih wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain. AFC menjadi trending topik pasca laga timnas Indonesia kontra Bahrain menorehkan hasil seri dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil pertandingan timnas Indonesia saat bertemu Bahrain mencatatkan skor 2-2 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Netizen Indonesia hingga dunia menyoroti sikap kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf memberikan ruang gol bagi pemain Bahrain ke gawang timnas Indonesia. Ahmed Al-Kaf tidak kunjung meniupkan peluit sebagai tanda pertandingan telah berakhir. Wasit Ahmed Al-Kaf sebelum memulai pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Tambahan waktu berasal dari ketentuan normal 45J2 menit diberikan 6 menit. Al-Kaf baru meniupkan peluit setelah Mohamed Marhon mencetak gol pada menit ke-98 menerima sundulan dari sepakan pojok. Sontak, setelah Marhon mencetak gol membuat Al-Kaf langsung memutuskan pertandingan berakhir. Hal itu membuat kepemimpinan Al-Kaf disorot memberikan ruang agar Bahrain mendapatkan hasil seri hampir dikalahkan oleh Garuda. Dikutip tvonnews.com dari berbagai sumber, banyak netizen memberikan julukan kepada AFC. Hal ini mengingatkan Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berasal dari Bahrain. Sheikh Salman merupakan mantan wakil ketua komite disiplin FIFA tersebut memilih Al-Kaf berasal dari Oman memimpin pertandingan Garuda kontra Bahrain dinilai cukup kontroversial. Netizen pun menyebut berbagai akun resmi AFC menganggap wasit Al-Kaf memiliki satu rumpun berasal dari tanah Arab, yakni negara Oman. Tak hanya itu, netizen Indonesia merasa Garuda telah dicurangi membuat mereka menganggap hasil seri tersebut tidak membawa keberkahan bagi Bahrain. Sementara, pencetak gol berasal dari timnas Indonesia dicatatkan oleh Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Gelandang Bahrain, Mohamed Marhon berhasil membukukan 2 gol saat menghadapi timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berjalan ketat dan penuh drama. Laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Gol sematawayang Bahrain pada babak pertama ini tercipta lewat tendangan roket Mohamed Marhon di menit ke-15. Kemudian, Ragnar Oratmangoen sukses membawa timnas Indonesia menyamakan kedudukan. Laga baru dimulai, nasib malang menimpa Malik Rizaldi. Pelipis Malik berdarah usai berbenturan saat menyambut bola yang melambung di atas dengan kapten Bahrain, Waleed Al-Hayam. Bukan hanya Malik, Waleed Al-Hayam juga mengalami cedera di kepala hingga harus mendapat balutan di kepala. Malik pun bisa kembali melanjutkan permainan usai mendapat perawatan. Setelah itu, kedua tim terus melakukan jual beli serangan. Bahrain pun bisa memanfaatkan peluang emas yang didapat pada menit ke-15. Ialah Mohamed Marhon yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia mencetak gol cantik dari tendangan bebas di luar kotak penalti. Tendangannya membuat bola membentur mistar gawang lalu memantul dan masuk ke gawang timnas Indonesia yang dikawal Martin Paes. Bahrain unggul 1-0. Setelah itu, Bahrain makin intens memberi tekanan ke lini belakang timnas Indonesia. Tetapi, Jai Idzis CS masih bisa menghalau serangan yang datang. Martin Paes juga melakukan sejumlah penyelamatan penting, salah satunya pada menit ke-40. Dia menepis tendangan keras di mulut gawang timnas Indonesia. Jelang akhir laga, timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan. Mereka intens membangun serangan hingga akhirnya bisa berbuah gol di menit 45 J2. Ialah Ragnar Oratmangoen yang menjebol gawang Bahrain usai memanfaatkan umpan dari Ivar Jenner. Tendangannya gagal dihalau kiper Ibrahim Lutfalla. Timnas Indonesia pun menyamakan kedudukan 1-1. Skor bertahan hingga akhir laga. Ketambahan para pemain naturalisasi baru, pelatih Shin Tae-yong diprediksi bakal menepikan 3 langganan starter timnas Indonesia berikut saat hadapi Bahrain. Timnas Indonesia bakal jalani matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menghadapi Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Bertanding di Bahrain National Stadium, skuad Garuda sebagai tim tamu diprediksi bakal lakoni laga berat kontra tuan rumah. Pasalnya, timnas Indonesia punya rekor yang tak terlalu baik ketika menghadapi tim asal Timur Tengah ini. Bahkan, tim Merah Putih sempat telan kekalahan telak 10-0 saat terakhir kali bertemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2012 lalu. Namun untuk laga kali ini, timnas Indonesia dipastikan bakal tampil beda lantaran skuad Garuda ketambahan sejumlah pemain naturalisasi anyar. Terbaru, timnas Indonesia dipastikan bisa memainkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang dipanggil Shin Tae-yong usai resmi jadi WNI pada 30 September lalu. Dengan jam terbang di Eropa yang cukup banyak, dua pemain di atas diprediksi bakal membantu timnas Indonesia mengimbangi perlawanan Bahrain. Akan tetapi, kehadiran para naturalisasi anyar di atas juga bakal membuat sejumlah langganan starter timnas Indonesia harus bersabar dan turun ke bangku cadangan. Marcelino Ferdinand, pemain berusia 20 tahun ini kerap jadi gelandang serang andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA. Berikutnya adalah Witan Sulaiman. Sama seperti nama pertama, winger milik Persija ini juga kerap mengisi posisi trio lini depan timnas Indonesia bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Terakhir adalah Asnawi Mangkualam. Pemain yang sempat menjabat sebagai kapten timnas Indonesia juga berpotensi turun ke bench setelah Maes Hilgers resmi dipanggil skuad Garuda. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, mengonfirmasi akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Apakah pesepak bola 28 tahun, Kevin Dix akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024 sekaligus diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Sekadar diketahui, Zulham Subari selaku pelukis baru saja mengirimkan hasil lukisannya kepada Kevin Dix. Ia melukis Kevin Dix dengan latar lambang Garuda. Gambar tersebut kemudian dikirim Zulham Subari via direct message ke Kevin Dix. Kevin Dix pun bahagia dan berharap bisa segera bertemu sang pelukis. Saya harap segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkannya, kata Kevin Dix dalam percakapan via Zulham Subari, yang dibagikan via akun Instagram. Konfirmasi di atas akan menegaskan Kevin Dix akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat untuk menjalani proses naturalisasi. Baru-baru ini kepada media Denmark, Bold, Kevin Dix mengaku sang agen sudah dihubungi PSSI. Dalam wawancara yang dilakukan medio September 2024 itu, Kevin Dix mengaku segera memutuskan apakah menerima tawaran PSSI menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Disinyalir, Kevin Dix sudah membuat keputusan dan segera datang ke Indonesia. Jika semuanya lancar, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini bisa diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bulan ini.
Setelah itu, Kevin Dix bisa menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Mengacu kepada proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eleanor Reigers yang berlangsung cepat, Kevin Dix berpotensi memegang paspor Indonesia pada awal November 2024. Dengan begitu, pemain yang fasih beroperasi sebagai bek tengah dan fullback wing bek kanan ini bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Tanda Kevin Dix segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix digadang-gadang menjadi pemain keturunan selanjutnya yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Sejumlah tanda-tanda pun sudah terlihat nyata. Kevin Dix sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya ada banyak pemain keturunan yang saling follow Instagram lebih dulu dengan Erick Thohir sebelum akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Bukan tak mungkin, Kevin Dix dan Erick Thohir sudah saling komunikasi. Karena itu, jangan heran jika pada bulan ini Kevin Dix dan Erick Thohir saling bersalaman di Jakarta. Tak ada angin tak ada hujan, Kevin Dix dan Maes Hilgers tiba-tiba saling follow. Padahal, keduanya tidak memiliki ikatan, yang mana tak pernah membela klub yang sama. Maes Hilgers sendiri baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB berpotensi menjadi pertandingan debut Maes Hilgers bersama timnas Indonesia. Kevin Dix secara belak-belakan kepada media Denmark, Bold, mengakui sang agen telah dihubungi PSSI. Ia mengaku akan mengambil keputusan terkait penawaran PSSI dalam waktu dekat. Berhubung pernyataan ini dikeluarkan pada September 2024, disinyalir Kevin Dix sudah memiliki jawabannya saat ini. Mereka sudah menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sudah menghubungi Kevin Dix. Namun, ia mengaku Kevin Dix belum diproses. Pernyataan itu disampaikan Arya di channel YouTube-nya pada awal September 2024. Kevin Dix juga belum, ada komunikasi tapi belum, kata Arya Sinulinga. Pelukis asal Indonesia, Zulham Subari, memberi hadiah ulang tahun sebuah lukisan kepada Kevin Dix. Ia pun membagikan lukisannya kepada Kevin Dix via direct message Instagram. Tak disangka, Kevin Dix ingin mengambil langsung hasil lukisan Zulham. Sebab, dalam pengakuannya Kevin Dix akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Saya harap segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkannya, kata Kevin Dix kepada Zulham. Jika benar ke Jakarta bulan ini dan langsung diperkenalkan Erick Thohir, Kevin Dix paling cepat membela timnas Indonesia pada November 2024. Bulan depan, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang pada 15 November 2024, dan Arab Saudi pada 19 November 2024. 5 pemain timnas Indonesia yang selangkah lagi memperkuat timnas Belanda senior. Pemain-pemain ini memiliki kapasitas untuk membela skuad Der Oranje, julukan timnas Belanda senior asuhan Ronald Koeman. Namun, sampai akhirnya mereka memilih membela timnas Indonesia yang secara peringkat FIFA dan kualitas jauh di bawah timnas Belanda. Kelvin Verdonk tampil konsisten bersama NEC Nijmegen di Eredivisie 2024 hingga 2025. Jika NEC Nijmegen meraih kemenangan, pemain yang beroperasi sebagai fullback kiri ini hampir selalu masuk ke dalam Team of the Week Eredivisie 2024 hingga 2025. Dalam duel 1 lawan 1, Kelvin Verdonk tak pernah kalah dari sang lawan. Setelah bermain bersama timnas Belanda U21, hanya masalah waktu bagi Kelvin Verdonk memperkuat timnas Belanda senior. Namun, sampai akhirnya pesepak bola 28 tahun ini menerima tawaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Tiap kali Kelvin Verdonk bermain, timnas Indonesia tak terkalahkan dengan rincian 1 menang dan 2 imbang. Padahal, lawan yang dihadapi skuad Garuda adalah 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Sebelum memperkuat timnas Indonesia awal Januari 2024, Justin Hubner berstatus kapten timnas Belanda U20 dan Wolverhampton Wanderers U21. Status itu membuat Justin Hubner sempat masuk tim senior Wolverhampton Wanderers yang dipersiapkan menghadapi Arsenal di Premier League 2023 hingga 2024 pada awal Desember 2023. Jika mencatatkan debut bersama tim senior Wolverhampton Wanderers saat itu, hanya masalah waktu baginya bermain secara reguler bersama Wolvers, julukan Wolverhampton.
Ujung-ujungnya, bek 20 tahun ini berpeluang membela timnas Belanda senior. Kiper timnas Belanda saat ini yakni Bart Verbruggen Brighton Hove Albion, Nick Olic dan Mark Vlekken tak ada yang menonjol. Kondisi itu dapat dimanfaatkan Martin Paes yang mencatatkan penyelamatan terbanyak bersama FC Dallas di Major League Soccer 2023 dan 2024. Namun, kecintaannya kepada Indonesia membuat Martin Paes memilih menjadi WNI. Di dua laga awal membela timnas Indonesia, Martin Paes pun terpilih sebagai pemain terbaik. Jai Itzes yang kini berstatus kapten timnas Indonesia, hampir dicomot timnas Belanda. Performa apiknya bersama Venezia FC membuat pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, tertarik mengamankan jasanya. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, PSSI lebih cepat mendekati Jai Itzes sampai akhirnya bek bertinggi badan 190 cm itu mengambil sumpah warga negara Indonesia pada Desember 2023. Jika PSSI tidak bergerak cepat, Jai Itzes mungkin kini sudah membela timnas Belanda, menjadi pelapis dari Virgil van Dijk, Stefan de Vrij dan Matthijs de Ligt. Salah satu pengamat sepak bola Malaysia heran dengan keputusan Maes Hilgers yang memilih gabung timnas Indonesia. Padahal menurutnya, Maes Hilgers tinggal bersabar sedikit untuk memperkuat timnas Belanda asuhan Ronald Koeman. 12 pemain naturalisasi tambahan termasuk Ula Romeni tiba-tiba masuk skuad Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tercatat 27 pemain dipanggil Shin Tae-yong. Uniknya ada 12 pemain baru yang sebelumnya tidak pernah menghiasi skuad Garuda. Mereka ialah Emil Audero, Danny van den Heuvel, Tristan Goejer, Pascal Struij, Jenson Seelt, Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Jairo Riedewald, Julian Oerip, Ula Romeni, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Lantas, apa ini skuad resmi timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain? Tentu jawabannya bukan. Sebab, laman Wikipedia bisa diakses dan diedit siapapun sehingga daftar 27 pemain timnas Indonesia tidaklah valid. Disinyalir, munculnya 12 nama ini hanya sebuah doa dari pencinta sepak bola tanah air yang ingin melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebab, jika nama-nama di atas bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Kehadiran Kevin Dix hingga Ula Romeni dijamin mengerek prestasi skuad Garuda yang dalam tren positif lolos ke Piala Dunia 2026. Di dua matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia meraup 2 angka, hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya pada 10 dan 15 Oktober 2024, timnas Indonesia akan menantang Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Indonesia berhasil meraup 6 angka dalam 2 laga di atas, pencinta sepak bola tanah air boleh bermimpi melihat skuad Garuda ambil bagian di Piala Dunia 2026. Sekarang menanti gebrakan apa ke depan yang telah disiapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain bintang asal Belanda ini bicara jujur terkait peluang timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 mendatang. Peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar setelah mereka kini main cukup baik di babak kualifikasi. Pasukan Shin Tae-yong dalam waktu dekat bakal melakoni 2 laga tandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Mulanya, timnas Indonesia sama sekali tidak diunggulkan pada babak ini mengingat skuad STY menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu, timnas Indonesia juga menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu urutan 129. Bila dibandingkan dengan kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya semisal Cina yang berada di ranking 87, tentu posisi timnas Indonesia masih tertinggal jauh. Kendati demikian, timnas Indonesia tidak terlalu terpengaruh dengan faktor eksternal tersebut. Mereka justru bermain luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat berjumpa Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia mampu membuat sang lawan mati kutu hingga memaksa mereka pulang hanya dengan 1 poin. Berkaca dari kegemilangan tersebut, tim-tim papan atas Asia lainnya mulai mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru regional. Bahkan, munculnya timnas Indonesia sebagai kekuatan baru Asia sampai dibicarakan di tanah Eropa. Penggemar sepak bola di sana pun yakin jika skuad STY bisa lolos Piala Dunia. Salah satu pihak yang memberikan respons mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ialah Kevin Dix, bintang top asal Belanda. Kevin Dix merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia, tepatnya dari sang ibu yakni Natasja Dix Bakarbesi yang berasal dari desa Waai, Kecamatan Salahutu, Ambon, Maluku Tengah.
Baru-baru ini, Kevin Dix mengungkapkan ketertarikannya membela timnas Indonesia kepada media Denmark. Ia mengaku jika PSSI telah menghubunginya. Di sela-sela wawancaranya bersama media Denmark, Kevin Dix lantas membicarakan peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini tengah berkembang pesat setelah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang mayoritas dari Belanda. Hal itulah yang membuat Kevin Dix merasa yakin apabila nantinya timnas Indonesia bakal mentas di kompetisi Piala Dunia dalam waktu dekat. Salah satu pemain timnas Indonesia yang namanya semakin melejit, Nathan Choi Aon pernah mengungkapkan bagaimana perasaan setelah menjalani proses naturalisasi dan menjadi WNI. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Nathan Choi Aon kini menjadi salah satu pemain yang cukup penting di dalam skuad timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi WNI, Nathan Choi Aon langsung menjadi bagian penting untuk timnas Indonesia. Nathan selalu menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong baik di timnas Indonesia senior maupun U23. Maka tak heran nama dari Nathan Choi Aon pun mulai mendapat banyak perhatian dari fans Garuda. Di balik kepopuleran Nathan, pemain yang saat ini membela Swansea City itu ternyata pernah mengungkapkan perasaannya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat dirinya diwawancarai oleh salah satu media dari Inggris, BBC. Nathan mengatakan jika bergabung dengan timnas Indonesia merupakan satu hal luar biasa. Bagi Nathan, fans Indonesia adalah fans luar biasa dan sangat totalitas mendukung mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan Choi Aon ke media BBC. Menariknya, Nathan Choi Aon tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar. Saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu saya merasa terkejut, ungkap Nathan melanjutkan. Tak hanya itu, Nathan Choi Aon juga mengatakan jika dirinya memiliki keinginan untuk membawa timnas Indonesia ke level tertinggi. Seperti kita tahu jika kini timnas Indonesia tengah berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang tersisa, timnas Indonesia harus berebut tiket ke Piala Dunia 2026 dengan 5 tim lainnya. FIFA mendadak bahas striker legendaris timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda melanjutkan upayanya dalam memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober 2024 ini. Setelah menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam 2 laga tandang. Bahrain menjadi negara yang lebih dulu disambangi, dengan laga digelar pada 10 Oktober 2024. Sedangkan partai melawan Cina digelar pada 5 hari kemudian. Menjelang laga-laga tersebut, Shin Tae-yong telah menentukan 27 nama, dengan Mads Hilgers dan Eliano Reijers termasuk di antaranya. Namun, kehadiran keduanya diprotes oleh media Cina, 163.com, yang berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia kepada AFC. Sebab, pengambilan sumpah Hilgers dan Reijers dilaksanakan di luar Indonesia, dan itu disebut tidak memenuhi aturan. Jika timnas Indonesia dihukum, maka Cina mendapatkan 3 poin cuma-cuma karena menang WO dengan skor 3-0. Kehadiran Hilgers dan Reijers tampaknya sudah membuat Cina ketar-ketir, mengingat kekuatan timnas Indonesia sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim kuat di Asia, seperti Australia dan Arab Saudi. Kini, FIFA bisa membuat Cina trauma karena membahas striker legendaris timnas Indonesia, Boaz Solosa. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boaz selagi meminta komentar dari para supporter timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris timnas Indonesia, kata yang menggambarkan sosoknya. Demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boaz merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Sedang tampil bagus-bagusnya di kasta tertinggi Liga Belanda, gelandang kreatif ini dengan tegas menolak timnas Indonesia. Padahal, sejumlah supporter timnas Indonesia di media sosial sampai mengirimkan pesan dengan ada bujukan agar sang pemain mau gabung ke skuad Shin Tae-yong. Minat pemain keturunan di Belanda semakin meningkat untuk memperkuat tanah asal leluhurnya yakni timnas Indonesia. Terbaru, Mads Hilgers dan Eliano Reijers diperkenalkan sebagai personal tambahan bagi timnas Indonesia yang tengah menatap kualifikasi Piala Dunia 2026.
Selain itu, Kevin Dix, Mauro Zijlstra, hingga Jairo Riedewald juga menjadi nama-nama yang santer diberitakan bakal berseragam merah putih dalam waktu dekat. Membludaknya minat dari para pemain Eropa tersebut tidak terlepas dari kiprah impresif pasukan Shin Tae-yong yang punya peluang besar tampil di Piala Dunia. Ditambah lagi dengan kemungkinan kecil yang mereka dapatkan untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Belanda di pentas internasional. Maka dari itu, timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik apabila para pemain Eropa tersebut tetap ingin melanjutkan karir internasionalnya. Namun, situasi tersebut tampaknya tidak berlaku bagi gelandang kreatif yang kini membela klub kasta kedua Liga Belanda FC Eindhoven, yaitu Boris van Schuppen. Pada awal tahun 2024 lalu, Boris van Schuppen kerap dihubungkan sebagai amunisi tambahan bagi timnas Indonesia yang saat itu tengah menatap Piala Asia. Ketika itu, Boris van Schuppen dikabarkan punya darah Indonesia. Faktor tersebutlah yang membuat netizen memintanya agar segera gabung skuad Garuda. Namun, di tengah ramainya permintaan netizen agar dirinya membela timnas Indonesia, Boris van Schuppen mengeluarkan pernyataan mengejutkan.